Kita negur orang satu nih, kita kan ditegur gak enak, yang negur banyak, makin gak enak kita. Ya takbirnya cukup satu orang aja kan, yang ngingetin. Orang yang ngingetin juga niatnya zikir tuh, nggak boleh sembarangan juga. Apapun, jadi gak berisik juga di belakang. Wah, akhirnya imam nyari-nyari di kuyang. Yang ngasih unjuk salah lagi. Kadang ngasih unjuk salah juga. Udah nunjukin salah. Sama juga kita nanya di jalan. Mau nanya, Pak, kalau arteria di mana? Dia nggak tahu, dikasih disuruh di KPT. Ayo makin jauh kan? Nggak nyambung. Sama juga ketika kita tanbih orang, gitu kan? Tanbihnya salah, orang makin salah. Kalau udah ketemu sudahlah ganti surah. Ada yang atau yang pendek, kan gampang. Yang insya Allah gak lupa. Kalau nggak mau langsung aja sujud, langsung aja rukuk, nggak masalah juga. Karena dia gak wajib. Jadi kalau sholat itu sebenarnya jangan bikin problem. Imam nggak boleh bikin problem, makmum juga jangan bikin problem. Sholat itu kudu nyaman, enak. Jangan panjang-panjang, jangan terlalu cepat. Itu terlalu cepat problem bagi orang tua yang kakinya pada semurah, yang keklok. Itu problem. Kepanjangan juga, kelamaan juga problem. Sujudnya kelamaan, ini problem pokoknya. Jangan sampai sholat jadi problem. Yang bikin yang enak-enak aja, yang sedang-sedang aja. Makmum enak, makmum gak bikin problem. Karena ada makmum yang lupa, imam yang lupa tahiyat awal, dia langsung bangun. Makmumnya ngingetin, subhanallah, tapi gak mau bangun. Itu problem namanya, bikin masalah. Cukup makmum ngingetin saja satu orang subhanallah, imam udah paham tuh. Tadi lupa tahiyat awal, yang lain bangun. Jangan mangkang masih duduk juga. Imam dipaksain duduk, subhanallah, subhanallah. Akhirnya kalau imam yang kagak lihai fikihnya, keringetan di jidatnya, bingung gini, bingung. Sambil mikir dia, diri duduk nih, diri ambil duduk nih, itu jadi problem. Bukan sholatnya udah nggak khusyuk, gitu. Udah bangun aja, nggak no problem, bangun, ikutin imam. Tinggal imamnya nanti sujud sahwi, ya kan? Biar rakaat ketiga maghrib sujud sahwi aja. Anda kan sujud sahwi juga, dia imamnya lupa juga, ya sudah, gitu kan ya. Orang sujud sahwi juga sunnah, jadi no problem sebenarnya. Jadi fikih itu akan membuat orang menjadi ibadahnya menjadi tenang, menjadi enak. Kayak supir kalau udah lihai, dia mau ada kayak apa juga, main gigi mau main metik udah jago aja dia. Ada situasi kayak gimana juga udah enak. Kenapa? Udah lihai dia bawa mobilnya, gitu kan ya. Jadi sholat jangan jadi yang enak-enak aja. Doa yang paling panjang. Imam kudu bacaannya kudu bagus, jangan jadi problem orang lain. Ini bacaannya kurang bagus. Ya. Makmum juga jangan terlalu minta kepada makmum, kepada imam yang ideal banget. Cari di Mekah sana kalau mencari ideal. Karena makmum problem juga. Keluar imam ini kok gak mau sembahyang. Enggak juga gitu. Kita semua lagi belajar menyempurnakan baik-baik. Kita lagi pada yang ini dan sebagainya. Ya. Ideal-ideal banget kita juga pergi ke Mekah aja langsung yang habis Quran atau yang bagus-bagus banget gitu kan. Ya gitu pokoknya yang wajar-wajar aja gitu kan ya. Yang enak-enak aja gitu. Ibadah supaya kita semuanya ibadah jadi tadi malah masuk musola pas keluar udah iman pakai balik lagi. Segitunya saya juga nggak begitu kok. Ya. Kalau kan saya kalau dia nggak benar saya paling keluar paling duluan. Terus saya juga nggak masalah sih. Karakternya kita masih pada belajar, pada masih saling menyempurnakan satu sama lain. Yaitu imam harus saling menyempurnakan, saling memberitahu, menginformasikan dan sebagainya.
Maka jangan berhenti baca Quran, jangan berhenti untuk belajar wakafnya, yang lain-lainnya supaya bagus, tertib. Kalau jadi imam yang rapi, gitu kan ya. Kayak tangan panjang, gitu. Jangan pakai tangan pendek. Yang kelihatan bukannya kelihatan dari tangan pendek 3/4, nggak usah. Pakainya tangan panjang yang rapi yang bagus, gitu kan ya. Jadi orang lihatnya jadi enak. Jadi watarti biha, Fatihahnya harus berurutan dari mulai bismillah sampai walad tolin, harus berurutan. Kalau nggak berurutan, acak-acakan, maka batal Fatihahnya, nggak boleh. Kemudian wa ikhraji al-khuruji min makharijiha, harus membaca Fatihah itu sesuai dengan makharijul hurufnya. Ayo kita belajar Fatihah nih, ya, dari mulai bismillah. Karena perbedaannya tipis-tipis tuh antara H sama H, gitu kan ya. Antara K sama Ko, Sa sama K, itu tipis-tipis sebenarnya. Makharijul hurufnya semua ada di sini. Ada di ujung pangkal tenggorokan, ada di depan mulut, ada yang di lengkatan atas, ada yang di bawah, pangkalnya dan sebagainya. Itu namanya tempat keluarnya huruf. Dan itu memang harus dipelajari, tidak boleh sembarangan. Tajwidnya, ya, makharijul hurufnya harus sesuai. Huruf Fatihah itu ada 156. Baca Maliki Yaumiddin itu 156. Ada juga yang membaca Maliki Yaumiddin, itu boleh. Jadi 155. Itu jangan dikurangi nantinya. Kan kita baca istighfar habis sembahyang. Nah, kita merasa sholat kita belum sempurna. Kita minta maaf sama Allah, minta ampun sama Allah. Ya. Kemudian kita sholat sunnah, kenapa? Nambelin kekurangan kita. Kita baca Fatihah, baca petang, kadang-kadang baca Fatihah asal-asalan, dalam hati cepat banget. Ini Fatihah ini kan rukun qauli. Rukun qauli ini harus disebutkan dengan suara. Tidak boleh baca Fatihah itu di dalam hati. Dia mau begini, Allah, itu nggak boleh. Jadi di antara syarat Fatihah, ini kupingnya kudu denger, dirinya sendiri kudu denger dia baca Fatihah. Nggak boleh di dalam hati. Kenapa? Dia termasuk rukun qauli, rukun yang memang harus diucapkan. Nggak boleh diem, dalam hati aja kan. Nah, imam mau semedi, kalau semedi nggak apa-apa. Ini bukan semedi, kita lagi ibadah, lagi sholat. Rukun qaulinya kayak Allahu Akbar, harus dibaca Allahu Akbar yang jelas. Ya. Imam baca Allahu Akbar pertama harus tegas tuh. Ya. Jadi orang tahu di belakang udah takbir apa belum, itu harus tegas. Salamnya juga perlu tegas terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum jadi dengar di belakang tuh. Ada makmum yang masih tanya, ukur nggak dengar imamnya. Bisa jadi kan begitu. Awal, akhir, juga. Karena memang rukun qauli. Baca jihar keras, orang kedengeran. Sama juga dengan membaca Fatihah. Ini kan hal-hal yang memang kita lakukan setiap hari 5 kali nih. Ya. Kenapa saya tegas-tegasin begini? Ada orang yang anggapnya enteng-enteng aja Fatihah gitu.
Atau rukun sholat kayaknya enteng-enteng aja. Sholat itu biasa-biasa aja, enteng-enteng aja. Khawatirnya sholatnya nggak diterima. Ya kan Allah menerima sesuatu yang ahsan amal, amalan yang baik, yang sesuai dengan ilmu, dengan ikhlas. Kalau tanpa ilmu khawatirnya nantinya salah, banyak salah, khawatirnya sholatnya nggak diterima. Sedangkan sholat adalah barometer ibadah, lokomotif. Kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati sholatu. Amal ibadah yang jadi standar. Standar itu menjadi ukuran pertama untuk amal-amal ibadah adalah sholat. In sholuhat najah. Kalau sholat itu benar, dia selamat tuh, amal ibadahnya juga selamat hitungannya. Wa in fasadat, kalau sholat tidak benar, bacaan ibadah tidak benar, ilmu tidak benar dalam sholat, ilmu sholat tidak tahu, khoba wa khosir, celaka dia. Amal ibadah lain juga ikut celaka, nggak diterima oleh Allah. Kenapa? Baru meter standarnya udah salah. Jadi kalau awalnya sudah ACC, biasanya kesononya ACC. Tapi kalau awalnya udah salah, kesononya biasanya udah banyak salah juga. Maka berhati-hatilah dengan rukun di dalam sholat. Ini 13 atau 17 penting sekali. Terutama baca Fatihah. Fatihah dipelajarin baik-baik supaya Fatihahnya semakin hari semakin baik. Kalau perlu datangin guru saat saya mau tes Fatihah saya, gitu kan? Enggak apa-apa. Silakan siapa yang menurut imam-imam di sini yang memang ada guru, memang dia bisa membenarkan Fatihah kita. Ya. Karena kalau ditegur takutnya tersinggung, gitu kan ya? Ada orang yang nggak mau nanya juga. Jadi memang harus belajar. Ya. Pasti kalau kita nanya ada pastinya. Kalau kita nanya pasti ada yang ini. Memang kalau kita nggak nanya, nggak belajar, kita baca satu juz juga kita sendiri nggak ada yang salah. Coba di rumah nih baca satu juz 10 lembar, mantap banget dibacanya. Kenapa? Lo baca sendiri. Coba baca di depan guru 3 ayat. Ya, 1 ayat juga udah mulai. Kemudian wa adamil lahmil mukhilli bil makna. Dan jangan sampai ada lahan ucapan dari kata-kata di dalam Fatihah atau kalimat-kalimatnya yang memang merusak makna. Wa yahmul lahmul ladzi lam yakhila wa la yuqil. Walaupun memang ada yang memang walaupun nggak baik tapi nggak batalkan, tetapi ada juga yang memang orang salah baca kemudian bisa membatalkan sholat. Contoh, ya, orang baca misalnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, terus tapi dibaca an'amtu, itu merusak makna itu. Itu nggak boleh, itu batal sholatnya itu. Itu kan kata-kata cuma an'amtu, an'amta, an'amti, tapi sangat berpengaruh. Namanya kalimatnya merusak dari makna Fatihah itu. Allah yang bicara an'amta alaihim, sebagaimana nikmat yang telah engkau berikan kepada orang. Tapi kalau kalimat an'amtu, kita ngomong nikmat yang aku berikan, itu beda maknanya. Kayak kami tadi iya karena na'budu dengan wa iya. Jadi kita harus menyadari bahwa sholat kita masih harus belajar ilmu sholat dan harus disempurnakan rukun-rukun sholat kita, terutama adalah membaca Fatihah. Ya. Kalau kita sholat 17 kali setiap hari, kan banyak ya 17 rakaat. Setiap 1 rakaat itu baca Fatihah pastinya, nggak mungkin nggak baca Fatihah. Karena fi kulli rakaatin, setiap baca Fatihah, setiap rakaat baca Fatihah. Kalau 17 kali kita sebulan, itu udah banyak banget.
Ya. Kalau 10 kali saja sudah banyak, apalagi kita baca sebulan, apalagi baca setahun. Dan kalau nggak diterima Fatihah kita atau salah dan sholat kita nggak diterima, kita mau ngomong apa nanti ketika kita berhadapan dengan Allah? Ini bukan, ini ribet-ribet banget. Enggak, bukan ribet-ribet banget. Kalimatnya la sholat liman lam yaqra bi Fatihah kita. Enggak sah orang yang tidak baca Fatihah dalam sholatnya. Bisa jadi maknanya orang yang nggak benar baca Fatihahnya. Kan bisa jadi. Dia nggak benar baca Fatihahnya, dianggap tidak membaca Fatihah atau Fatihahnya tidak sah. Ini introspeksi diri kita, ya, supaya kita menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalam ilmu sholat yang kita laksanakan setiap hari. Kalau kita semakin menyadari dan mau mempelajari, insya Allah ibadah kita semakin hari semakin baik, ibadah kita semakin berkualitas, dan harapan kita ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang mau nanya? Silakan kalau ada pertanyaan. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna la asrafna wa tub alayna tawba taghfir kulla hawba wastur lana awrati wa amin rawati waghfir li walidina ومولدنا والآل وإخواني وسائر الخلان وكل محبة أو جيرة أو صحبة واستخدمين أجمع آمين ربي أسمع فلم وجود منا لا باكتساب منا للمصطفى رسولنا بكل سؤال صلى وسلم ربي عليه أجل حبي وآله وصحبه سادة الرسول والحمد لله في البر والدناء والحمد لله رب العالمين.